Orang bijak berkata, dengan sistem yang baik, maka orang jahat bisa dipaksa jadi orang baik. Sebaliknya, dengan sistem yang buruk, orang baik akhirnya ikut melakukan tindakan buruk. Demikian juga di dunia kesehatan. Ya, Anda mungkin tidak membayangkan lembaga kesehatan kita, lebih khusus organisasi dokter, ini syarat dengan manipulasi, korupsi, budaya setoran, senioritas, penindasan kepada dokter muda, penelantaran puskesmas di kawasan terpencil, kemudian feodal, KKN, diskriminasi agama, rasis, dan bernuansa SARA. Semua ada, komplit. Sistem yang buruk kini masih bercokol di lembaga pendidikan, kesehatan, kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman, di mana budaya sogok menyogok, KKN, masih subur. Ya, rasanya hanya di Indonesia, orang masuk polisi dan jadi tentara mesti bayar, menyogok, hingga ratusan juta rupiah lagi. Bahkan untuk mendapatkan posisi nyogok yang ratusan juta, seperti skandal terbaru di Brimob. Untuk mau masuk fakultas kedokteran, lembaga pendidikan yang diprogram menghasilkan makhluk mulia jadi penyelamat nyawa sesamanya, bau kebusukan sistem pengelolaannya pun menyeruak. Keinginan mengabdi pada kemanusiaan dan syarat akademik ini bukan utama lagi bagi yang mau jadi dokter. Karena pengelola fakultas kedokteran minta sogokan dan ratusan juta rupiah lagi. Sebagian skandalnya sudah terbongkar. Sistem kesehatan yang baik dan profesional sudah dimiliki Singapura dan Malaysia, sehingga banyak pasien kita yang berobat ke sana. Sedangkan sistem yang buruk ada di Indonesia. Banyak dokter dan tenaga kesehatan berhati mulia di sini, tapi akhirnya terbawa arus, menjadi jahat, korup, materialistis, kejar setoran, aji mumpung, dan ikut KKN. Organisasi profesi kedokteran masih dikuasai wadah tunggal warisan era Orde Baru yang belum mereformasi diri. Tapi organisasi ini sangat kuat, sangat berkuasa, sehingga semua menteri kesehatan tak berdaya. Tapi kini, dengan menempatkan menteri kesehatan yang bukan dokter, pemerintah mulai nampak ada tajinya. 3 bulan lalu, Presiden Jokowi mengeluhkan kenapa ada 2 juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia. Dari 2 juta itu, 1 juta pasien terbang ke Malaysia. Lalu sekitar 750.000 ke Singapura. Sisanya berobat ke Jepang, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Jadi tidak kurang 165 triliun yang harusnya tetap di dalam negeri hilang. Hilangnya 165 triliun rupiah itu adalah dampak dari pengelolaan sistem kesehatan kita yang buruk. Kalau sistem tidak diperbaiki, maka akan meningkat menjadi 290 triliun dan 500 triliun, dan kesehatan kita makin merosot, terus ketinggalan. Dokter Indonesia rendah mutu layanannya karena harus menghadapi ratusan pasien. Ya, rata-rata seorang dokter di sini harus melayani 90-an pasien per sekali praktik. Padahal WHO menetapkan seorang dokter maksimal memeriksa 30 pasien. Kurangnya tenaga dokter ini bukan karena kurangnya minat mahasiswa kedokteran, tapi sistem pendidikannya yang korup, banyak kolusi dan banyak titipan dari kaum darah biru kedokteran, pejabat negara di lembaga pendidikan dan di rumah sakit yang menghambat produksi dokter baru.
perbudakan atas nama senioritas di Fakultas Kedokteran sudah berlangsung bertahun-tahun. Mahasiswa kedokteran dipelonco secara fisik dan mental oleh seniornya, dijadikan objek perundungan. Setelah lulus, dokter perlu mendaftar berkali-kali dan keluar biaya hingga puluhan juta untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi, dengan biaya hingga 6 juta rupiah per orang. Dan STR untuk dokter menjadi lahan bisnis. Merujuk data dari Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, jumlah dokter yang mengurus STR dalam setahun ada 77.000 orang, yang artinya bisa terkumpul sekitar 460 miliar per tahun. Sungguh menggiurkan. Bayangkan, kalau dana sebesar itu dipakai untuk menambah distribusi obat dan tunjangan dokter di puskesmas kawasan terpencil dan membiayai mereka yang mau jadi spesialis, baguslah. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengakui kalau proses perolehan surat izin praktek untuk dokter di Indonesia ini memang berbelit-belit. Sejak 10 bahkan 20 tahun lalu, untuk dapat surat izin praktek, waduh, nyogoknya seharga mobil. Kalau tidak, terancam dilempar praktik di puskesmas yang minim obatnya, kemudian ke gunung atau pedalaman nun jauh entah di mana, atau yang paling buruk, nganggur, gagal jadi dokter. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dokter sudah seharusnya tidak mengeluarkan duit lagi untuk mengurus surat tanda registrasi ataupun surat izin praktik. Proses penyederhanaan sebagaimana disinggung Menkes ini dimuat dalam RUU Kesehatan. Dan lihatlah, RUU Kesehatan kini mendapat perlawanan dengan demo-demo kelompok mapan di organisasi-organisasi kedokteran yang selama ini makmur dari hasil memeras keringat tenaga dokter. Indonesia kekurangan dokter umum, dan lebih kekurangan lagi dokter spesialis. Ya, lagi-lagi penyebabnya karena penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan pihak yang mengurusinya, lantaran KKN, korup, sentimen agama, dan rasisme. Setelah praktik dan menjadi dokter umum dan ingin naik kelas ke spesialis, ini harus siap diperas lagi oleh para senior. Para dokter spesialis yang sudah mapan dan kaya tanpa beban menjadikan calon penerusnya sebagai budak dan pelayan. Diperas uangnya untuk menyediakan hotel, menraktir makan, menjadi supir, bahkan disuruh ambil barang. Ini mirip pelayan saja. Semua calon spesialis tahu itu. Dokter turunan Tionghoa lulusan luar negeri dipersulit jika ingin praktik di negeri kelahirannya. Belum apa-apa, pihak dari kolegium sudah bertanya apa agamanya dan latar belakang keluarganya. Ini gak ada kaitannya dengan kompetensi profesi kemedisan. Ada beberapa kampus kedokteran untuk para spesialis yang dengan mengajukan nama saja, berikut ras dan agama, tidak akan lolos seleksi. Ini bukan gosip dan bualan. Menteri Kesehatan sudah mengungkapkannya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Kenyataan di balik pernyataan Menkes itu lebih busuk lagi. Ini bukan rahasia lagi. Rasisme kini menonjol di dunia kesehatan kita. Tapi masih bertahan karena organisasi kedokteran sangat berkuasa. Kenyataan lain yang juga mengguncang adalah Indonesia negara satu-satunya di mana dokter menempuh pendidikan spesialis harus membayar dan sangat mahal. Di seluruh dunia, dokter yang menempuh spesialis tetap dipekerjakan dan dibayar berbasis rumah sakit. Sambil kerja di rumah sakit, mereka dibayar. Memang menyedihkan. Banyak sekali.
Aku nanya kenapa sih? Bukannya kayak si Pemaru nih aja ujian-ujiannya tinggal masuk. Kenapa aku bilang darah biru? Karena ya buktinya aku terima banyak sekali. Oh, harus rekomendasi menteri ya untuk masuk. Iya Pak, kalau nggak bisa masuk. Ini aku dengar nih, it's not, aku nggak ada. Kenapa nggak bisa masuk? Ya saya kalah lah Pak. Kalau dapat rekomendasi anaknya profesor atau anaknya dokter.